Anda masih menyaksikan Ruang Jurai. Musim kemarau yang sudah terjadi selama 1 bulan terakhir mulai berdampak pada tanaman melon petani. Akibatnya, petani mengaku mengalami penurunan hasil panen hingga 50%. Seperti inilah kondisi tanaman buah melon milik petani di Desa Sidoluhur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Tanaman melon di lahan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi ini mengalami layu dan mulai mengering. Menurut petani, hal ini bisa terjadi dikarenakan pengaruh cuaca panas dan kekurangan sumber asupan air. Untuk meminimalisir kerugian, petani mengaku terpaksa memanen buah melon sebelum waktunya. Pada musim normal, harga buah melon varietas Pertiwi bisa dijual ke pengepul seharga Rp7.000 per kilogramnya. Namun saat ini, karena kualitas melon menurun akibat cuaca, harga melon menjadi Rp5.000 per kilogramnya. Musim sekarang ini musim kemarau, jadi kendala kita air. Jadi kurang air, produksi agak. Kalau luas setengah hektar ini, kalau normalnya bisa mencapai 12 ton per. Yaitu yang super dan termasuk seperti ini kira-kira berat 2 kilo itu termasuk super. Dia masuk harga kalau untuk di posisi mahal bisa 8.000. Untuk sekarang ini harga 7.000. Kalau untuk kategori nomor 2 ini udah hitungannya grade B. Grade B ini hitungannya 1,5 ke atas. Kalau masalah harga di bawah harga super. Jika kondisi cuaca normal, petani mengaku bisa menghasilkan panen hingga 12 ton dari lahan seluas 5.000 meter persegi. Namun dalam kondisi panas dan kekurangan sumber air, petani mengaku hanya mendapatkan hasil panen 7 hingga 8 ton saja. Dari Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, 140 kepala keluarga di Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah masih tinggal di rumah tidak layak huni. Pihak kepala desa mengaku sudah mengusulkannya untuk masuk ke dalam program bedah rumah. Sebanyak 140 kepala keluarga di Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah masih tinggal di rumah tidak layak huni. Hal itu pun membuat warga berharap bisa mendapatkan program unggulan pemerintah, yakni bedah rumah. Salah satu yang berharap mendapat bantuan bedah rumah adalah Hermansyah. Dirinya dan banyak warga lainnya tinggal di rumah yang tergolong tidak layak huni. Udah datang waktu tahun yang kemarin, Pak. Jadi tahun kemarin itu sampai sekarang juga belum ada tembusan juga sampai sini, Pak. Belum ada realisasi, Pak, ya? Iya. Mungkin kendala untuk saat ini kita belum bisa merehab rumah secara pribadi apa sih, Pak? Oh iya, itu juga begitu, Pak. Karena belum ada persiapan apa-apa. Untuk mungkin mata pencarian kita sehari-hari apa? Kerja mata sehari-harian, Pak. Cuma boroh itu bagian harian, borongan. Buruh tani ya, Pak? Borong tani, bukan istilahnya borongan masalah bisnis ikong apa segala macam, bukan begitu, Pak. Istilahnya buang tenaga banget lah, berawut. Iya. Jadi kita belum bisa memperbaiki secara mandiri ya, Pak, ya? Oh, belum bisa, Pak. Ini udah hampir tua kaki ini, belum bisa berdiri sampai bisa jadi lah. Menanggapi keluhan warganya, Kepala Kampung Gunung Batin Baru mengaku sudah mengajukan 162 rumah untuk masuk ke dalam program bedah rumah. Dari 162 yang diusulkan, Kepala Kampung mengaku baru 17 yang terrealisasi, dengan rincian 16 dari pemerintah pusat dan 1 dari pemerintah daerah. Untuk Kampung Gunung Batin Baru, pengajuan saya mulai tahun 2020 itu sebanyak 162 kepala keluarga atau rumah tidak layak huni. Sampai dengan sekarang sudah ada beberapa realisasi mulai tahun 2022 sampai 2023 ini. Dari pemerintahan pusat ada 15 rumah, dari Kabupaten Basnas sekarang ini baru 1 realisasi dan sudah ada informasi 1 lagi akan realisasi mungkin di tahun ini juga. Mungkin, Pak, kendala untuk kita mengentaskan rumah tidak layak huni ini apa sih, Pak, salah satunya faktor memang? Ya, faktor utama karena warga saya banyak yang menjadi buruh
petani, buruh harian lepas, dan tenaga, ya bisa dikatakan tenaga semraut, sehingga pendapatannya sangat minim untuk memikirkan daripada kehidupan ekonomi sehari-hari mereka juga masih sangat kurang, apalagi mau sampai membangun rumah yang layak huni. Sodikin juga berencana akan mengalokasikan anggaran bedah rumah bagi rumah yang tidak layak huni agar Sodikin juga berencana akan mengalokasikan anggaran bedah rumah bagi rumah yang tidak layak huni dari anggaran dana desa. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo dan Iswan, Metro TV Lampung. 1.222 personel gabungan telah disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Selatan. Ribuan personel yang disiapkan dan mulai bersiap di tiap lokasi pemungutan suara di 42 desa se-Lampung Selatan. Dalam pelaksanaannya, pilkades secara serentak ini diikuti oleh 138 calon kepala desa dengan DPT sebanyak 105.306 orang. Dan jumlah personel yang dilibatkan berjumlah 1.222 personel gabungan. Para personel ini terdiri dari Polres Lampung Selatan mengirimkan sebanyak 399 personel, Kodim 0421 Lampung Selatan sebanyak 96 personel, Satbrimobda Polda Lampung 93 personel, Satpol PP Pemkab Lampung Selatan 107 personel, dan Linmas 434 personel. Jadi di sini rekan-rekan kita sudah membentuk 5 pos aju, ya, 5 pos aju dengan masing-masing padal, baik dari Polres, ya, kemudian dari Polsek, juga nanti ada perkekuatan dari Satbrimob, ya. Ada titik-titik yang memang sudah kita kategorikan itu rawan dan sangat rawan, ya. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menyiapkan 5 pos aju yang terdiri dari Pos Aju Tanjung Bintang, Pos Aju Katibung, Pos Aju Candipuro, Pos Aju Palas, dan Pos Aju Kalianda yang siap digerakkan apabila terjadi situasi yang tidak diinginkan. Dari Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung. Tim Anies sosialisasi hingga ke pelosok desa, informasi selengkapnya usai jeda pariwara.